Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya. Saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemrograman PLC, khususnya bagaimana saat kita akan menggunakan operasi aritmatika. Ya, jadi kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nanti ada satu studi kasus yang kita berikan dengan belajar menggunakan penyelesaikan menggunakan eh, kasus tadi. Kita akan belajar bagaimana memanfaatkan operasi aritmatika khususnya penjumlahan dan pengurangan. Oke, mari kita lihat di sini. Nah, ini adalah studi kasusnya. Jadi studi kasusnya adalah sistem parkir otomatis, di mana kita nanti menggunakan PLC Omron CP1E N40DRA, di mana nanti di dalam sistem parkir kita itu di parkiran maksimal jumlah mobil adalah 100. Dan nanti apabila jumlah mobilnya sudah 100, lampu ini akan menyala yang menandakan bahwa nanti kendaraan tidak boleh masuk lagi karena parkirnya penuh. Jadi nanti di dalam sistem parkir kita untuk pintu masuk dilengkapi dengan sebuah sensor, di pintu keluar juga dilengkapi dengan sebuah sensor. Dan di sini ada lampu ditempatkan di pintu masuk yang nanti menyala apabila jumlah kendaraan yang ada di area parkir sudah maksimal. Ya, nah untuk menyelesaikan kasus tadi kita akan menggunakan perintah atau operasi aritmatika, di mana operasi aritmatika yang akan kita gunakan nanti adalah penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan. Oke, tiga hal itu yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus parkir tadi. Nah, kita lihat dulu perintahnya. Perintah untuk penjumlahan itu ada yang plus, ada yang plus C, gitu ya. Terus kemudian ada yang plus L dan ada yang plus CL. Nah, ini bedanya apa? Kalau plus saja itu adalah sign binary add without carry. Kalau yang plus L, double sign binary add without carry. Nah, nanti karena kita tadi maksimalnya adalah 100, kita cukup menggunakan yang plus, tidak perlu plus L. Jadi kita hanya satu satu word area saja yang nantinya akan kita jumlahkan. Nah, untuk itu kita juga nantinya akan menggunakan yang menggunakan carry yang plus C. Jadi nanti untuk yang rumus apa formulanya yang ada di dalam perintah plus itu di sini AU itu adalah Word, terus AD di sini adalah added word, jadi yang nanti akan ditambahkan, sedangkan R di sini adalah result word. Jadi nanti hasilnya penjumlahan akan disimpan di R. Oke. Nah, kita lihat perintah selanjutnya. Kalau plus C, tadi kalau yang di sini ini adalah plus dan plus L. Kalau plus C itu adalah signs binary add with carry. Jadi nanti eh, kalau ada lebih itu nanti juga akan disimpan di dalam carry di sini, carry area, terus kemudian akan ikut ditambahkan. Nah, kalau plus CL itu adalah double sign binary add with carry. Jadi kalau ada sisa, nanti sisanya juga ikut ditambahkan.
Nah, tadi untuk formulanya juga sama, perintahnya sama. Jadi ada Eigen word, addend word, sama result word. Yang di sini AU ditambah AD disimpan di R. Oke. Nah, terus kemudian kalau pengurangan, kalau tadi plus, di sini adalah minus perintahnya. Ini adalah sign binary subtract without carry. Itu untuk yang minus. Kalau minus L itu double sign. Jadi dua words. Gitu ya. Terus kemudian perintahnya yang ada di sini juga sama. Jadi ini adalah MI, ini adalah nanti yang akan dikurangi SU, kemudian hasilnya akan disimpan di R. Kalau plus J tadi adalah sign binary subtract with carry. Kalau yang minus CL itu adalah double signs binary subtract with carry. Perintahnya juga sama. Oke, terus kemudian, nah ini adalah contoh penggunaannya. Kita lihat yang plus, ya. Maka di sini kalau kita menggunakan perintah plus, tadi satu word ditambah satu words, nanti hasilnya disimpan di satu word, dan kalau ada sisa itu akan disimpan di eh, eh, carry yang ada di sini. Kalau yang plus L itu dia double word. Kalau kita masukkannya nanti misalnya AU, maka yang digunakan adalah AU dan AU plus 1. Nah, nanti ini dijumlahkan dan kalau ada sisa disimpan di carry. Nah, contohnya adalah di sini untuk simple programnya, untuk sampelnya. Di sini kalau bit 0.00 ini aktif, maka D100 akan ditambah dengan D110 dan disimpan di D120. Kalau yang ada di sini, ini D100 dan D101 ditambahkan dengan D110 dan D111 disimpan di C120 dan D121. Terus kemudian kalau kita yang plus C yang ada carry-nya, maka saat menjumlahkan carry-nya itu ikut ditambahkan. Jadi kalau penjumlahan sebelumnya ada sisa, maka sisanya akan ditambahkan. Kalau di sini untuk satu word, kalau plus CL itu menggunakan dua word. Demikian pula carry-nya atau sisanya itu juga akan ditambahkan. Nah, nanti kalau kita tidak akan menggunakan carry, misalnya supaya carry-nya itu nanti 0, kita bisa menggunakan perintah clear carry, gitu ya. Jadi clear carry itu CLC yang perintahnya di 041, ya. Itu clear carry sehingga kalau pas saat dijumlahkan carry-nya ini harganya 0 atau dibuang, ya. Sehingga nanti penjumlahannya hanya AU ditambah AD. Carry-nya tidak ikut ditambahkan. Oke, ini sama untuk sampel programnya bisa dilihat. Terus kemudian yang penting juga nanti untuk perintahnya itu adalah perbandingan. Ini kalau sama dengan, tidak sama, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari, lebih atau sama dengan. Jadi nanti S1 dan S2 ini akan dibandingkan, ya, tergantung perintahnya menggunakan sama dengan, tidak sama dengan, atau yang lain. Oke ya. Nah, nanti itu di perintahnya misalnya di sini kurang dari. Jadi kalau S1 ini kurang dari S2, maka di sini akan on. Kita juga bisa menyambung secara N dua perintah perbandingan. Misalnya kalau lebih dari dan kurang dari itu ya, maka ini akan on. Atau jika disambungkan secara paralel itu juga bisa. Jadi misalnya nanti logikanya jika kurang dari ini,
dan kemudian kurang, ya S1 dan S2 itu kurang, ini bukan dan or gitu ya, atau jika atas atau bawah itu sesuai, maka yang terjadi di sini akan aktif. Begitu. Nah, kita nanti akan menggunakan studi kasus tadi, kita akan membuat program PLC, dan nanti kita akan simulasikan di dalam HMI kita. Nah, nanti untuk mempermudah jumlahnya ini kita tidak 100, tetapi jumlahnya kita buat 10, sehingga nanti untuk percobaannya waktunya singkat, 10 kendaraan lampunya menyala. Oke, mari kita lihat untuk programnya. Oke, kita lihat programnya dulu. Jadi, oke, untuk mudahnya sepertinya kita akan melalui yang HMI-nya. Jadi kita sudah menggambarkan HMI-nya. Jadi di sini adalah area parkirnya, ini pintu masuknya, ini pintu keluarnya. Jadi ini sensor satunya ini untuk in, sensor duanya untuk out. Ini juga kita tunjukkan tanggal dan jamnya supaya nanti kita bisa mendata, ya. Terus kemudian ini adalah lampunya yang akan menyala jika parkirnya penuh. Terus kemudian ini adalah setting kita untuk di jumlah dan monitoring juga untuk di jumlah kendaraan yang ada di area parkir. Oke, nah, kemudian sensornya nanti kita simpan di 0.0, sensor 2-nya 0.01 gitu ya, lampunya di 100.00, sedangkan jumlahnya datanya itu kita simpan di D0 ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita menggunakan W0.0 ya. Nanti karena kita akan simulasikan di HMI, maka kita menggunakan work area. Oke, terus kemudian kalau di sensor 2 W0.01. Oke. Nah, sedangkan lampu di 100.00 ya. Nanti kalau menyala warnanya ini kalau kondisi mati. Terus kemudian data memori D0 ya, ini disimpan di DM0 atau D0 ya. Ini kita simpan di data memori 0. Terus kemudian bentuk datanya, display type-nya adalah desimal. Dengan storage type-nya kita menggunakan yang BCD, unsigned satu word. Karena nanti kita menggunakan yang hanya satu word. Kita bisa memilih di sini yang lain, tapi kita menggunakan yang BCD di sini. Oke, jumlahnya kita set di 4. Jadi ini sudah kita buat untuk di sininya. Terus kemudian untuk programnya, jadi nanti untuk sensor in, ini yang ada di HMI, W0 itu sama dengan yang I0 nanti kalau di kondisi real. Terus kemudian tadi kita clear carry karena kita menggunakan BC ya, penjumlahan yang menggunakan carry. Oke. Terus kemudian kita hanya menggunakan satu word di sini, kita bisa saja menggunakan yang plus, tapi kita plus B, tadi kita lihat perintahnya di sini, ya, kita lihat perintahnya, ya, tergantung dari nanti yang plus. Kalau plus B berarti di situ adalah untuk BCD, gitu ya. Kita pakai yang BCD. Ya, maka ini BCD add bit carry. Ya, tadi kita settingnya di sini juga kita setting di BCD. Oke, maka programnya di sini kalau sensornya masuk, ini akan D0 akan ditambah 1 dan disimpan lagi di D0. Kalau untuk yang keluar, ini ada sensor 2 di sini, ini clear carry juga, ini BCD D0 dikurangi 1 disimpan di D0. Kalau yang di atas adalah plus, kalau yang di bawah minus. Terus kemudian kita menggunakan perbandingan. Jika nilainya itu lebih atau sama dengan 10,
maka 100.00 yang merupakan lampunya ini aktif. Ini kita bisa kasih keterangan, misalnya ini adalah lampu, ya, lampunya akan aktif. Nah, terus kemudian kita menambahkan ini, ya, kontak normally close-nya di sini supaya apa? Kalau ini sudah penuh, lampunya menyala, maka ini akan terbuka sehingga kalau sensornya masuk pun kendaraan tidak bisa masuk nantinya. Demikian pula yang di sini kalau kita nilainya lebih dari 0, W10.00 ini kita aktifkan untuk membuka di sini supaya nanti kalau sudah 0, kendaraan sudah habis, ini sensor ditekan-tekan tidak akan berpengaruh. Nanti kalau tidak ada ini nilainya akan menjadi minus. Gitu ya. Jadi ini sudah selesai untuk program dan juga untuk desain HMI-nya. Nah, kita simulasikan sekarang. Oke, kita simulasikan. Ya, kita perbesar di sini. Nah, ini kendaraannya kita set dulu, kita klik misalnya nilainya awal 0, kita enter. Maka saat di sini sensor masuk, kendaraannya akan nambah satu. Sensor masuk, kendaraannya tambah satu. Sensor masuk, kendaraannya tambah satu. Sensor masuk, kendaraannya tambah satu. Kalau sensor keluar, kendaraannya berkurang satu. Sensor keluar, kendaraannya berkurang satu. Nah, kita tambahkan sampai nilainya sama dengan 10. Ya, tadi untuk simulasi kita set 10 supaya mudah, kalau 100 nanti terlalu lama. Nah, kalau kita tambahkan 10, lampunya menyala. Nah, ini kalau kita tambahkan sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Tadi karena perintahnya ini, ya, di sini ini terbuka. Jadi kalau ada sensor, ada kendaraan mau masuk, kena sensor ini tetap tidak bisa membuka pintu nanti karena tidak akan bisa menjumlahkan, gitu ya. Karena di sini akan terbuka. Ya, kenapa terbuka? Karena ini kan aktif lampunya, sehingga yang di sana terbuka. Oke, terus kemudian bagaimana ini yang perlu saya juga sampaikan, ini ada tanda panah, ini adalah differential up. Jadi kita menggunakan differential up ya edge detection di sini supaya kalau kendaraan masuk ditekan satu kali dan terus kemudian sebelum kendaraannya itu masuk sensornya masih aktif maka penjumlahannya akan tetap satu gitu ya. Jadi dengan menggunakan edge detection atau differential up dia itu akan nilainya berubah satu satu scan cycle saat W00 atau I00 ini berubah dari 0 ke 1. Anda harus tahu tentang differential up. Nanti kalau misalnya Anda mencoba, tidak usah menggunakan differential up, nanti akan terlihat bahwa penjumlahannya ini tidak stabil. Nah, kita beri differential up supaya stabil tambah satu-satu terus. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi simulasinya tadi. Kalau ini saya keluar terus, saya keluar, lampunya sudah menyala, berarti kendaraan sudah bisa masuk. Nah, kalau nanti ini sudah sampai ke nol, nah ini kalau saya tekan-tekan lagi tidak bisa mengurangi nilai yang ada di sini. Ini kalau saya tekan dari sini akan menambah satu. Oke, demikian bagaimana kita belajar pemrograman PLC, perintah-perintah operasi aritmatika. Dalam hal ini kita belajar penjumlahan, pengurangan, dan perbandingan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.